Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu panggil, harap tunjuk tangan ya. Dimas Ramadan. Hadir, Bu. Rian Budi. Hadir, Bu. Eka Rahayu. Hadir, Bu. Dea Desrianti. Hadir. Mahesa. Hadir, Bu. Firman Syah Ilham. Hadir. Baik. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi baru. Nah, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kemarin? Saya, Bu. Jadi kemarin itu kita bahas tentang teks pidato persuasif. Ya, benar. Jadi kalian masih ingat ya pembelajaran apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Itu tentang video persuasif. Oke, beri tepuk tangan kepada teman kalian yang memperhatikan Ibu dalam menjelaskan. Ya, kemudian pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang teks eksposisi. Nah, dibuka bukunya anak-anak. Dibuka bukunya tentang teks eksposisi. Nah, kalau sudah dibuka bukunya, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi ini bersifat alamiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya, teks eksposisi akan membahas seperti isu pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian ada kesehatan, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, tolong dengarkan Ibu. Siapa yang bisa menjelaskan kembali yang telah Ibu jelaskan tadi mengenai teks eksposisi? Saya, Bu. Iya, kamu. Jadi teks eksposisi itu adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Biasanya teks eksposisi itu akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ya, beri aplaus untuk kawan kamu. Bagus, nak. Pintar. Setelah menjelaskan penjelasan dari teman kalian tadi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, syarat akan makna. Kemudian yang kedua itu ada pernyataan umum dan tesis. Pernyataan umum dan tesis bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan tesis yang digunakan
penulis ini mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang tepat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Kemudian yang ketiga itu ada argumentasi atau alasan. Argumentasi ini bagian dari teks eksposisi. Ada argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Yang keempat ini ada penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Yang keempat ini ada kesimpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Nah, pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Sebelum Ibu melanjutkan materi lebih dalam, pada hari ini Ibu mempunyai teks eksposisi yaitu tentang remaja dan pendidikan karakter. Nah, setelah Ibu bagikan, kalian membaca teks yang Ibu bagikan ya. Kemudian kalian menentukan struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi yang Ibu bagi. Kemudian kalian amati dan baca. Nah, Ibu akan bagi teks ini setelah Ibu menjelaskan semua mengenai teks eksposisi. Nanti kalian kerjakan setelah Ibu selesai menjelaskan. Materi yang selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Jadi sebelum kita menyusun teks eksposisi itu ada langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Kemudian yang kedua itu menentukan tujuan penulisan. Nah, yang ketiga itu membuat kerangka teks. Kerangka teks dapat dibuat dengan merumuskan gagasan pokok. Yang keempat itu mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas yang sesuai. Yang kelima itu ada menulis teks eksposisi secara padu sesuai struktur teks eksposisi. Nah, materi semua telah Ibu sampaikan. Tadi di awal Ibu kan sudah berbicara jika materi semua telah Ibu sampaikan, Ibu akan membagikan teks eksposisi tentang pendidikan karakter. Nah, nanti kalian mengamati struktur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi ya. Oke, sekarang Ibu akan bagi teksnya. Oke, sekarang kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan ke Ibu. Materi yang akan datang selanjutnya, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu masih mengenai teks eksposisi. Jadi kalian jangan lupa untuk pelajari lebih dalam mengenai teks eksposisi, karena minggu depan kita akan membahas kembali tentang apa yang telah Ibu sampaikan dan Ibu akan bertanya kepada kalian mulai minggu depan. Sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan Ibu berbicara tentang pengertian teks eksposisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kalian belajar di rumah. Jangan lupa buka bukunya
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya anak-anak dikerjakan PR-nya dan besok kumpulkan ke ibu, dan jangan lupa untuk terus belajar buat minggu depan agar kita bisa lebih memahami materi yang ibu sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.